prinsip. Nah, yang saya takut kita nggak nangkep jadi bapak, jadi ibu. Saya Jacqueline Fiorentina dari Denpasar. Yang saya mau tanyakan di sini, seberapa pentingkah baptisan kudus ketika kita menjadi seorang murid? Karena baptisan kudus di dalam pemuridan. Karena saya punya dua kasus. Yang pertama, saya punya teman, dia itu udah PKK, tapi dia belum dibaptis. Maksudnya karena ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis secara personal, mungkin menerimanya ketika dia saat itu berdoa atau kelakuannya memang menurut kasih, itu beda lagi. Itu dibolehkan atau bagaimana? Terus yang kedua, saya juga punya teman, dia itu udah dibaptis, dia pelayanan di gereja, tapi ketika dia sudah menjadi murid dan dia memang sudah memuridkan, tiba-tiba pihak dari gereja memanggil dia itu mau dibaptis lagi dalam baptis selam, karena selama ini kan dia baptis percik. Karena kita tahu kan sekarang baptis itu ada dua macam, percik dan selam. Dia itu nggak setuju, dia marah, dia bilang ngapain sih mau dibaptis lagi? Artinya aku menerima dua kali dong Tuhan Yesus. Akhirnya dia keluar dari gereja itu. Akhirnya dia lagi mencari gereja yang bisa menerima dia. Padahal dia cerita sama aku, dia bilang, padahal aku niatnya emang mau melayani di gereja itu, tapi aku nggak tahu sistem gereja itu kayak gimana. Jadi pertanyaan saya yang pertama tadi, seberapa pentingkah baptisan kudus ketika kita menjadi murid untuk memuridkan? Terima kasih. Kalau saya melihatnya begini, mungkin menghayati dulu baptisan itu apa. Penghayatan saya, baptisan adalah tanda percaya. Tetapi kemudian kapan orang itu percaya, itu yang kayak tadi kamu bilang, Evelyn bilang, ada yang memang waktu mungkin lagi doa pribadi, di kelompok kecil. Jadi baptisan itu adalah tanda percaya bahwa dia sudah percaya, makanya dia dibaptis. Karena itu gereja-gereja yang membaptiskan untuk orang dewasa biasanya melakukan katekisasi khusus sebelum dibaptis supaya dia paham apa yang dia alami. Bagi gereja-gereja yang sudah membaptiskan dari anak-anak, maka sebelum orang itu masuk kepada tahap mengaku iman atau CD, dia akan diikutkan katekisasi juga. Jadi sebenarnya ini di gereja-gereja punya perbedaan-perbedaan, tapi dengan tanda yang dihayati sebagai pengakuan percaya. Nah, kalau kita dalam pemuridan di kampus, di kelompok kecil, saya harus katakan bahwa kita mesti tanya dulu kenapa dia belum dibaptis. Beberapa gereja mensyaratkan baptisan sebagai prasyarat keanggotaan. Saya ketemu satu anak dulu, dia belum dibaptis karena orang tuanya belum setuju. Sementara gereja tempat dia beribadah, kalau mau dibaptis harus ada persetujuan orang tua. Jadi ketika dia bilang, "Kak, saya bisa jadi PKK nggak?" Saya bilang, "Ya bisa. Karena saya tahu kamu belum dibaptis bukan karena kamu nggak mau, tapi karena kamu dihalangi atau masih masalah dengan orang tua." Padahal secara kualitas murid segala macam begitu. Dan ingat juga, saya pikir sih ya, kalau kita mau ambil excuse-nya, baptisan itu perlu, tetapi baptisan tidak menyelamatkan. Karena itu jangan salah menempatkan, seolah-olah ini syarat keselamatan. Tuhan Yesus tidak bilang sama penjahat di sampingnya, "Hari ini juga engkau turun baptis." Enggak, "Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Nah, tapi ada yang bilang, "Kalau gitu enak dong Kak, nggak usah dibaptis." Salah juga kamu. Karena apa? Dia nggak punya kesempatan, kamu punya kesempatan. Kalau punya kesempatan dibaptis nggak? Ya baptis. Nah, mungkin dalam kasus kita di kampus, karena kita bukan gereja lokal, kita pelayanan mahasiswa, kalian mesti cari tahu kenapa dia belum dibaptis. Kalau ada masalahnya, aduh aku takut airnya dingin, misalnya gitu ya, itu ajak dia harus dibaptis. Jadi kalau keberatan-keberatannya bisa mesti di counter bagi saya. Nah, masalah 2 kali baptis, ini masalah penafsiran ayat juga ya. Saya pikir dalam sejarah gereja itu panjang lah ceritanya. Tapi intinya begini, kita jangan mempermasalahkan baptisan, mempersoalkan baptisan. Karena itu kalau ada pembaptisan ulang, tanya kenapa. Baptisan itu sah karena apa? Banyaknya air, lokasinya. Sekarang orang kalau naik haji Kristen itu ke Yerusalem,
minta dibaptis di Yordan tuh, biar persis kayak Yesus gitu. Kalau dia nggak tahu juga bagian mana Yesus. Yesus kan nggak tahu kita dibaptis di bagian mana. Ini nyelam aja sepanjang sungai. Kadang-kadang saya pikir kita jadi aneh. Nah, ada gereja yang bilang begini, baptisanmu nggak sah karena caranya. Dulu, saya ingat dulu waktu masih SMA ya, Kak Resa tahu lah ya. Di SMA kami tuh ada golongan baptis apa. Jadi ada yang bilang, hah? Kamu cuma baptis percik, Lex, kepalamu doang masuk surga. Kaget saya. Jadi akhirnya gini, saya jadi belajar, yang bikin baptisan itu sah apa? Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, perlu dibaptis lagi nggak? Nggak perlu. Tapi kalau gereja itu mensyaratkan, nah ini ada yang bilang ini, maaf, untuk jadi anggota di gereja kami mesti dibaptis dengan cara kami. Nah itu saya udah melihat beda tuh. Itu berarti baptisan ulang syarat keanggotaan itu terjadi di gereja baptis. Gereja baptis tidak mengulang pembaptisan sebagai tidak sahnya yang pertama, tapi karena itu syarat keanggotaan. Karena mereka menghayati dipersatukan dalam tubuh Kristus. Nah, kalau kayak begitu, tanya dulu nih, kenapa saya minta diharapkan baptis lagi? Dan kalau memang dia bilang, oh nggak sah baptisan pertamamu, ya udah keluar aja. Saya juga pikir ya udah keluar aja, berarti memang tidak tepat pengajaran yang diberikan. Kalau mau persis banget kayak Yesus, ke Yordan sana. Nah, kenapa dibaptisnya waktu anak-anak? Nah ini tradisi juga. Di dalam Alkitab ada nggak pembaptisan anak? Kita nggak tahu persis, tapi dikatakan Cornelius dan seisi rumahnya. Ada nggak kemungkinan anak kecil di dalam? Mungkin ada. Gereja Protestan yang membaptiskan anak kecil mengambil perlambangan yang berbeda. Nah ini kadang begini ya, kita berantem untuk dua hal yang dasar hukumnya beda. Nah itu unik tuh. Gereja Pentakosta karismatik biasanya membaptiskan orang dewasa gara-gara ayat Matius 28. Ya Matius 28 tadi mereka bilang begini, mereka lihat itu sebagai urutan. Pergi, jadikan semua bangsa murid, baru baptis. Jadi makanya mereka bilang, kami menolak baptisan anak kecil karena dia belum jadi murid. Nah karena itu dia membaptiskan orang dewasa. Anak kecil cuma diserahkan, penyerahan anak. Kita hargai tradisi itu. Tapi jangan langsung bilang gereja yang lain salah. Gereja Protestan punya dasar apa? Apa dasar baptisan? Mirip seperti tanda sunat. Sunat Israel disunat umur berapa? 8 hari. Sudah beriman? Ada nggak anak 8 hari datang sunatin gue doang gitu? Ada? Datang atas keinginan dia atau keinginan orang tuanya? Orang tuanya. Makanya pelajari, gereja Protestan membaptiskan anak melihat tanda sunat. Sunat dilakukan pada anak kecil di orang Israel, dan pada umur 14 tahun anak itu akan dijadikan sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah itu anak rumah Tuhan begitu, dan itu ada katekisasinya dan ada kayak pengakuan percayanya. Tradisi itu diambil oleh gereja Protestan jadi CD. Karena itu kecilnya dibaptis. Tapi ingat ada 3 pertanyaan yang ditanya buat orang tua. Jangan cuma lihat dibaptisnya, ingat nggak? Oh aku masih kecil bang, nggak ingat. Kalau kamu lihat pembaptisan di gereja Protestan, dengar 3 pertanyaan. Apakah engkau sebagai orang tua akan membesarkan anakmu di dalam Tuhan? Kedua, apakah engkau bersedia menjauhkan segala bentuk kuasa kegelapan daripada dia dan membimbing dia di dalam Tuhan? Makanya biasanya kalau ada ibu baptis, bapak baptis itu tanggung jawabnya besar. Karena kan jawabnya cuma satu kan? Ya, dengan segenap hatiku. Apapun pertanyaannya, jawabnya itu. Yang ketiga, engkau membimbing anak ini sampai dia dewasa, mengikuti katekisasi dan mengakui imannya di depan jemaat. Itulah sidi. Makanya orang suka bercanda, oh itu dosanya udah tanggungan sendiri. Tadinya tanggungan orang tua. Bukan masalah tanggungan, dosa dari dulu kamu tanggung sendiri. Tapi orang tua janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Atau kalau ibu baptismu, kalau kami orang Ambon, Mama Ani, Papa Ani, itu paling berdosa kalau kamu jadi nyimpang, kira-kira gitu ya. Karena dia ikut mengaku.
saya akan membesarkan anak ini. Nah, kita berantem, yang satu bilang yang benar anak kecil, yang satu bilang yang benar orang dewasa. Padahal dasarnya beda. Saya pikir, udahlah nikmati. Kamu ada di gereja mana, ikuti di situ. Kenapa? Nanti masuk surga juga bukan gara-gara baptisan. Tolong yang baptis selam sebelah sini ya. Ini baptis percik yang sembur sebelah sana. Apalagi gereja Bala Keselamatan membaptis dengan apa? Bendera. Baptis bendera sebelah sana. Kamu masih masalah percik selam. Ini ada teman saya masalah bendera. Dia bilang, terus kamu dibaptis dengan bendera, terus kamu gimana? Udah, ada lagi? Silakan tadi dua. Ya. Saya Siska dari Makassar. Oh, apa kabar? Saya tertarik sekali melihat gambar kakak tadi yang ada dasar tanahnya, terus ada kakak, terus yang di atasnya persekutuan. Kebetulan, setelah saya alumni, saya memiliki keterbebanan untuk melayani di persekutuannya saya. Sehingga saya tidak mengikuti terlalu dalam bagaimana ini persekutuannya kami ada. Tapi sejak saya mahasiswa, saya memang ikut dalam persekutuan itu, tapi saya belum segenap hati istilahnya begitu. Saya ikut pengurus tapi ya hanya pengurus saja seperti itu kan Kak. Hingga akhirnya ketika saya alumni, saya ada keterbebanan ke kampusnya saya. Tapi saya melihat bahwa persekutuannya di kampus kami itu dasarnya itu alumni. Kayak istilahnya alumni itu punya pengaruh yang sangat besar untuk PMK-nya kami, gitu kan Kak. Sementara saya nggak tahu bagaimana ini alumni kami, apakah mereka sudah pernah dipimpin sehingga mereka punya pengaruh sangat besar bagi PMK kami. Tapi dari penglihatannya saya bahwa banyak alumni kami yang bahwa mereka itu belum dipimpin terlebih dahulu, sehingga ketika saya yang memiliki kerinduan ingin memulai dari awal dari kakak begitu, saya kebetulan adik-adik KTB saya itu pengurus, mereka kadang takut bersikap seperti itu karena sikap mereka itu tidak disetujui sama alumni gitu kan Kak, dan takut alumni tidak mau menolong mereka gitu. Saya mau bertanya bagaimana supaya ketika semua selaras, maksudnya jalannya bersama. Saya rindu ketika adik-adik pengurus itu dipimpin dalam kelompok kecil, tapi saya juga rindu bahwa alumni kami itu juga bisa dipimpin juga pada akhirnya. Saya mau bertanya bagaimana pendapat kakak tentang hal ini. Terima kasih. Kalau saya melihatnya kerinduan yang besar sangat baik ya. Coba share kepada teman-teman yang lain. Poinnya begini, mengubah yang alumni pasti bagi saya jauh lebih sulit. Karena itu ada dua kemungkinan. Cari yang lebih senior dari alumni-alumni itu untuk bisa kamu share beban itu. Tapi paling tidak buat kamu sendiri, ajaklah lebih banyak alumni yang punya keterbebanan yang sama, menciptakan sebuah generasi yang baru. Nah, itu saya pikir yang akan bisa survive nanti ketimbang kita akan menembak dua bagian gitu. Mungkin ya yang baru ini yang jauh lebih punya harapan. Kalau kamu punya satu kelompok, bikin lagi kelompok lain, nanti kepengurusan di bawahnya ada lagi yang megang. Paling tidak nanti kalau udah 3-4 pengurus bersatu suara dan mereka juga sudah sama-sama alumni, sebenarnya semua jadi punya bagian. Cuma memang prosesnya lama. Dan proses yang lama ini mesti ada orang-orang yang bagi saya mau menyerahkan diri di situ. Misalnya ada yang komitmen, ayo saya pegang kelompok kecil KTB 1 tahun. Setahun ke depan ada lagi yang pegang lagi, setahun ke depan ada lagi yang pegang. Sementara yang bagian atasnya ya mungkin kalau kamu nggak punya kapasitas, cari yang lebih atas. Nah tapi yang kamu kerjakan teruslah. Kadang saya lihat gitu ya, yang tua nggak bisa diubah, kadang-kadang dalam hati ya kasar banget ya, paling juga kan mati ya. Yang tua kan pasti mati kan, yang muda aja bisa mati apalagi yang tua. Karena itu yang tua pasti mati membuat kita siapkan yang muda, karena nggak selamanya kita bisa mengubah mereka. Nah mungkin karena konteksnya mirip atau Kak Resa mungkin tahu,
bisa share juga pengalaman? Seingat saya 2009 saya tinggalkan, kondisi Fakultas Hukum memang belum terlalu kuat ya. Seingat saya kami, maksudnya Perkantas memang agak kesulitan juga menyentuh. Oh iya, ada saya lagi nggak sih? Menyentuh masuk. Tapi beberapa mahasiswa Fakultas Hukum memang berkelompok kecil di luar, misalnya di pelayanan siswa atau pelayanan PMK kota. Jadi usulan yang Kak Alex memang sebaiknya diterima karena usulan beliau itu bagus. Tapi ada satu poin yang memang tadi lantas terlintas, bahwa materi yang disampaikan ketika melihat pemuridan itu adalah sebuah proses pembentukan murid. Ini yang memang harus dipegang di awal, bahwa kita PKK itu menjadi bapak dan ibu bagi anak-anak, adik-adik itu. Ini agak tipis ketika kita melihat itu sebagai program. Kelompok kecil ini program yang kita harus masuk begini, tiap tahun harus menghasilkan sekian, nanti ada regenerasi dan lain sebagainya. Jadi memang kalau menurut saya itu harus jadi semacam sesuatu yang penting diingat, bahwa pemuridan ini adalah proses pembentukan murid. Dia menjadi murid. Itu aja dulu ingat di dalam hati dan dalam pikiran. Bagaimana saya menjadikan adik-adik saya menjadi murid. Adapun evaluasi, program dan lain-lain ini sarana pendukung. Soal ada kegagalan, ya iyalah, karena ada orang satu kali belajar jalan langsung bisa jalan. Pasti berkali-kali. Makanya butuh pembimbing, butuh kita-kita gitu. Itu aja dulu mungkin. Itu menarik apa yang disampaikan Kak Alex di awal, yang mendudukkan bahwa dasar pemuridan itu adalah itu. Saya pikir kalau kita pahami itu, sudah, jangan kutip beres lah. Kutip. Itu aja, terima kasih Kak. Jadi maksudnya kalau kamu alumni pasti lebih sulit waktu dan segala macam. Jadi usahakan mahasiswa mempunyai mahasiswa ya. Maksudnya pastikan regenerasi seperti itu sebenarnya yang terbaik bagi saya lihatnya begitu. Aku jadi dari Purwokerto. Kak, ada beberapa pertanyaan kaitan dengan menempatkan murid itu dari profilnya gitu ya. Misalnya case-nya gini, kasusnya gini, kasus yang aku alami begini. Satu kelompok itu kan kita maksudnya tahu ada profil-profil murid gitu ya, mulai dari pejabat baru, murid dasar, murid melayani, murid kan gitu ya. Nah, bisa gini, satu kelompok itu si A dan si B, atau misalnya si A sudah maksudnya ketika kita evaluasi ini, misalnya bahan sudah selesai, bahan pejabat baru gitu ya, terus bahannya dari bahan itu kita evaluasi. Nah, si A itu misalnya 3 orang, si A itu udah nih profil muridnya terlihat semua gitu ya, baik profil murid pejabat barunya dapat, atau misalnya A sama B, tapi yang C ini belum nih Bang. Nah, sementara selain saya juga mungkin pertemuan pribadi gitu ya, apa sih Bang yang bisa dilakukan supaya akhirnya bisa menolong si A ini supaya akhirnya punya profil yang sama dengan teman-temannya, karena bagaimanapun bahan tetap harus jalan gitu, bahan murid dasar dan sebagainya tetap harus jalan gitu. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya gini Bang, kasus yang sama, kasus yang berbeda. Aku bersyukur di tahun pertama aku menolong adik-adik, dapat adik-adik, 4 adik-adik yang baik gitu ya. Terus kemudian ada adik-adik baru, sebenarnya udah lama ditolong, tapi ditolongnya sama PKK yang berbeda. Terus kemudian PKK-nya ini tidak PA lagi, lalu dilemparlah adik-adiknya ini ke aku gitu ya. Nah, kebetulan adik-adiknya ini dekat sama aku. Nah, dari gaya, dari cara bicara, gaya hidupnya, aku lihat memang sekalipun bahannya sudah sama dengan adik-adikku yang baru, tapi mau Bang, maksudnya kayak adik-adikku tuh nggak mau lagi nyebut kebun binatang. Kalau mereka kebun binatang, kebun buah, kebun stroberi, semua disebut-sebut gitu ya Bang, satu sama lain. Nah, berarti secara profil sebenarnya juga akhirnya belum baik. Nah, setelah di rigid persoalannya bisa jadi juga itu kaitannya akhir barunya itu, pertobatannya itu. Nah, pertanyaanku gini Bang, apakah
ketika misalnya kita tahu nih persoalannya kaitan dengan pertobatannya nggak jelas, terus kemudian kita cek pertobatan kalau pasti kayak gitu. Ketika cek pertobatan itu secara knowledge mereka paham karena bahan PA berjalan, mereka pasti knowledge-nya paham. Cuma aku tahu persis secara hati mereka belum bertobat menerima Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan? Apakah di-PI ulang lagi atau bagaimana Bang? Karena mereka pasti protes, orang udah ngerti kok Kak, tapi di-PI lagi gitu. Pemuridan itu panjang dibicarakan, jadi saya pikir kalau nggak selesai nanti kita lanjut di ruang makan ya, daripada kalian makan saya di sini. Muka-muka kelaparan. Yang pertama, saya kembali kepada analogi saja. Kalian berapa saudara? 2, 3 orang, 4 orang? Kalau ada satu anak di usia tertentu tidak seperti kakaknya, tidak seperti abangnya, atau sudah usia begini, kok nggak kayak adiknya, kira-kira kamu jadi orang tua gimana? Apa yang paling kamu nggak senang? Mungkin itu bisa jadi refleksi. Dan apakah orang tua itu membuang anaknya cuman karena enggak? Karena itu minta hikmat dari Tuhan untuk begini. Mungkin tetap pimpin dia, tetap maju dengan yang lain pakai bahan yang lain, tetap doakan dia secara rutin, tetap dekat sama dia. Tapi mungkin ada hal-hal yang belum kamu percayakan ke dia, itu mungkin saja terjadi. Tapi bisa juga, saya pernah punya satu anak masuk di tengah jalan, sudah jalan usia bahannya, masuk dia. Tapi ternyata dalam anugerah Tuhan, dia lebih dari teman-temannya ketika udah jalan. Jadi saya melihat dia ya, ketika dia ngelihat orang yang lain, dia juga speednya maju. Dia dengar sharing dari temannya yang sudah mulai melayani, sudah bisa punya beban buat orang lain, sudah bisa doain orang lain. Dia yang belum, waktu dengar harusnya sih dapat sesuatu. Sehingga dalam banyak kasus saya ingatkan tidak selamanya dipisahkan. Kumpulin dia sama yang kira-kira seprofil. Justru sebenarnya saya melihat karena keberagaman profil pencapaian itu, kita jadi kelompok yang saling menopang. Jadi justru kayak gitu ya, saya nggak tahu lah apakah di keluargamu ada adik yang cacat, ada kakak yang cacat. Kadang-kadang dalam anugerah Tuhan